Jadi kalau ada huruf jar, maka kalimat setelahnya disebut majrur. Majrur berarti adalah istilah untuk isim yang jatuh setelah huruf jar. Nah, ingat-ingat i'rabnya majrur itu harus jar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat nahwu rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Masjid An-Nur, kajian tentang nahwu dasar dengan metode Fuadi. Kali ini kita sampai di materi kelima. Alhamdulillah, semoga Anda bisa terus mengikuti dan belajar nahwu mulai dari dasar, dan semoga dengan metode Fuadi yang kami sajikan Anda dapat mempelajari dasar-dasar ilmu nahwu dengan lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada materi kelima. Di materi kelima ini kita akan mengenal satu perangkat di dalam tata bahasa Arab yang disebut dengan huruf jar. Ya, harful jarri, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebut huruf jar. Huruf jar ini yang pertama, namanya saja sudah huruf, berarti dia kalimat huruf. Kalimat huruf hukumnya tentu mabni, sebagaimana yang telah kita pelajari di video sebelumnya, materi sebelumnya. Kemudian huruf jar ini disebut huruf jar karena dia punya kemampuan ya memberikan efek dampak kepada kalimat setelahnya. Yang pertama, kalimat setelahnya pasti kalimat isim, sebagaimana yang kita pelajari di materi pertama, bahwa kalimat isim itu tandanya didahului huruf jar. Jadi nanti ketika ada huruf jar, pasti setelahnya adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua, isim yang jatuh setelah huruf jar nantinya disebut dengan majrur. Disebut dengan majrur. Majrur adalah kalimat isim yang i'rabnya nanti harus jar karena terdampak atau terdampak oleh huruf jar yang jatuh sebelumnya. Nah, ini adalah materi kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang jar dan majrur. Kita baca terlebih dahulu nazamnya. Ada satu nazam dalam bab ini yang kita bisa ulang-ulang untuk mengingatkan tentang hal tersebut. Majrur tu isim yang setelah huruf jar, ingat-ingat i'rabnya juga harus jar. Majrur tu isim yang setelah huruf jar, ingat-ingat i'rabnya juga harus jar. Jadi kalau ada huruf jar, maka kalimat setelahnya disebut majrur. Majrur berarti adalah istilah untuk isim yang jatuh setelah huruf jar. Nah, ingat-ingat i'rabnya majrur itu harus jar. Nah, ini yang kita ingin sampaikan di materi kelima. Sehingga berikutnya ini yang harus kita kenal, akan ada istilah jar majrur ya. Jar majrur. Jar itu istilah untuk huruf jarnya atau kalimat yang menyebabkan isim setelahnya menjadi dibaca jar disebut jarun, atau istilah lain untuk huruf jar, kalimat setelahnya disebut majrur. Nah, jar atau huruf jar itu kata bantu yang hukumnya tentu mabni, sedangkan majrur itu adalah kalimat yang jatuh setelah huruf jar. Beberapa catatan yang harus kita ingat terkait hal ini, bahwa susunan berupa jar majrur disebut juga dengan syibhul jumlah, yaitu susunan yang menyerupai jumlah. Ya, saya ulangi, susunan yang terdiri dari jar majrur itu disebut dengan syibhul jumlah, yaitu susunan yang menyerupai jumlah. Nah, susunan berupa jar majrur dapat berkedudukan sebagai khobar dan dibaca adalah. Agar kita tidak bingung, kita praktekkan. Pertama, kita praktekkan untuk jar majrur yang biasa dulu. Kita ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alimun bil muttaqina. Allahu, masih ingat cara membaca mubtada khobar? Mubtada dibaca bahwa, khobar dibaca adalah. Allahu, bahwa Allah adalah, ya khobarnya,
adalah alimun yang maha mengetahui. Saya ulangi, Allahu bahwa Allah adalah alimun yang maha mengetahui. Bil muttaqina terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya, saya ulangi, Allahu bahwa Allah adalah alimun yang maha mengetahui bil muttaqina terhadap orang-orang yang bertakwa. Allahu, kita mulai analisanya, adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada harus rofa. Ya, tanda rofaknya menggunakan apa? Menggunakan dhammah. Karena itu dibaca Allahu. Ini dhammahnya ini adalah untuk menunjukkan atau menandakan bahwa isim mufrad ini sedang rofa. Alimun adalah kalimat isim. Tandanya bisa kita lihat ada tanwinnya. Hukumnya apa isim ini? Mu'rab, ya. Lalu kategorinya apa? Isim mufrad karena maknanya tunggal. Nah, kemudian dari sisi yang lain kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai khobar. Kita baca adalah khobar. Khobar itu i'rabnya harus rofa. Tanda rofa untuk isim mufrad adalah dengan dhammah, maka dibaca alimun. Selanjutnya bil muttaqina, ya, terhadap orang-orang yang bertakwa. Di sini ada bi. Nah, bi, ba, ya, kita kalau satu huruf kita sebut nama hurufnya. Ba yang diharokati kasrah ini bi, ini dia disebut jar. Apa itu? Yaitu huruf jar. Huruf jar hukumnya apa? Mabni, ya. Al muttaqina kalimat isim yang jatuh setelah huruf jar disebut dengan majrur. Maka kita analisa bi atau ba ini adalah huruf jar yang hukumnya mabni. Lalu al muttaqina ini kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategorinya ingat, maknanya saja sudah kelihatan, orang-orang yang bertakwa. Berarti maknanya banyak. Maknanya banyak itu jamak. Jamak ada 3 macam. Jamak taksir, mudzakkar salim ataukah muannas salim. Kita bisa ketahui di sini ada jamak diakhiri dengan ya nun, berarti disebut jamak mudzakkar salim. Lalu dari sisi kedudukan, kedudukannya dia adalah majrur, yaitu isim yang jatuh setelah huruf jar disebut majrur. Majrur i'rabnya harus jar. Tanda jar untuk jamak mudzakkar salim menggunakan ya. Makanya di sini dibaca bil muttaqina. Andaikan saja, ya, andaikan saja di sini sedang rofa, maka tentu terbacanya al muttaquna. Tapi karena dia sedang jar, ya, i'rabnya jar karena dia sebagai majrur yaitu isim yang didahului huruf jar, maka dia ditandai dengan ya nun, muttaqina, bil muttaqina. Baik. Nah, bil muttaqina ini satu susunan terdiri dari huruf jar ba bi ini dan al muttaqina. Susunan ini disebut dengan jarun wa majrurun atau jar majrur, ya. Jar majrur inilah yang disebut dengan syibhul jumlah, sesuatu yang menyerupai dengan jumlah. Mengapa disebut seperti itu? Tidak pada tempatnya untuk saya jelaskan di metode untuk pemula ini. Itu untuk penjelasan tersebut bisa nanti disaksikan di video kami yang untuk kelas menengah. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang lain adalah Al-Qur'anu dzikrun lil alamina. Al-Qur'anu kita baca harus terbiasa membaca makna satu persatu dan menganalisanya. Al-Qur'anu bahwa Al-Qur'an adalah dzikrun pengingat lil alamina bagi seluruh alam. Al-Qur'anu bahwa Al-Qur'an, ya, adalah dzikrun pengingat lil alamina bagi seluruh alam. Al-Qur'anu ini nama kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mu'rab, isim mufrad, maknanya satu. Kemudian kedudukannya sebagai mubtada. Lah ini salah ini, maaf, ini harusnya kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harusnya rofa. Tanda rofaknya menggunakan dhammah, ya. Dzikrun ini kebalik, ini harusnya dia khobar. Dzikrun ini adalah kalimat isim, hukumnya dia mu'rab, kategorinya isim mufrad, ya. Terus kemudian
kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar. Maaf, ini salah, ini belum kita revisi. Jadi ini harusnya dia sebagai khobar, sama seperti yang di atas ini. Khobar i'rabnya harus rofa, tanda rofaknya menggunakan dhammah, ya, makanya dibaca zikrun. Lil alamina, ya, li lam ini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Al alamina adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab. Kategorinya kita lihat al alamina, seluruh alam, alam-alam, banyak alam, berarti jamak. Jamaknya jamak apa? Kelihatan di akhir ya nun, maka jamak mudzakkar salim. Kedudukannya majrur, yaitu isim yang jatuh setelah huruf jar. Majrur i'rabnya harus jar, tanda jarnya jamak mudzakkar salim dengan ya, maka dibaca lil alamina. Andaikan saja dia rofa, dia akan terbaca al alamuna, ya, tapi karena di sini jar dibaca lil alamin. Nah, susunan li dan al alamin disebut dengan susunan jar majrur, yang disebut juga dengan syibhul jumlah, sesuatu susunan yang menyerupai jumlah. Baik, sahabat nahwu sekalian, kita akan masuk kepada contoh berikutnya untuk memberikan contoh bahwa susunan jar majrur dapat berkedudukan sebagai khobar dan dibaca adalah, jika di bab sebelumnya atau yang contoh barusan kita baca, khobar itu berupa satu kata. Contoh, Allahu, bahwa Allah adalah alimun, berarti khobarnya berupa satu kalimat atau satu kata, alimun. Al-Qur'anu, bahwa Al-Qur'an adalah zikrun, pengingat, ini berarti khobarnya hanya berupa satu kata, yaitu zikrun. Ada contoh berikutnya di mana khobar itu berupa susunan jar majrur. Berikut contohnya dan analisanya. Contohnya, alhamdulillahi. Alhamdu, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Alhamdu ini kalimat isim, tanda isimnya al, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukannya sebagai mubtada, mubtada harus rofa, tanda rofaknya isim mufrad menggunakan dhammah. Lillahi ada dua kalimat, ada li atau lam, ada lafadz Allah. Li atau lam di sini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Lafadz Allah atau lafzul jalalah ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukannya, ingat, setelah jar disebut majrur kedudukannya, yaitu kalimat yang jatuh setelah huruf jar yang i'rabnya harus jar. Nah, tanda jarnya isim mufrad menggunakan kasroh, maka disebut lillahi. Nah, yang harus kita ingat dalam kondisi seperti ini, jar dan majrur berkedudukan sebagai khobar, sehingga khobar dari kalimat alhamdu ini adalah seluruh susunan jar majrur berupa lillahi, sehingga di sini kita katakan khobarnya lafadz alhamdu adalah berupa jarun wa majrurun, jar dan majrurnya. Sehingga berarti jar dan majrurnya di sini menduduki kedudukan sebagai khobar, yang harusnya khobar itu rofa, tapi karena yang menduduki bukan satu kata, bukan satu kalimat, maka rofaknya fi mahallin, hanya dalam mahal. Artinya tempat yang diduduki oleh jar majrur ini adalah tempat yang harusnya sebagai khobar, tapi ternyata diduduki oleh jar majrur. Berarti khobarnya berupa suatu susunan jar majrur, maka jar majrur ini dalam mahalnya itu rofa. Hingga kita ulangi cara membacanya. Alhamdu, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Contoh yang lain, assalamu, ini untuk kita memperbanyak contoh dan kita libatkan kalimat yang mabni. Bagaimana jadinya ketika yang majrur itu adalah kalimat yang mabni? Contoh, assalamualaikum. Assalamu, bahwa kesejahteraan, ingat mubtada dibaca bahwa, assalamu, bahwa kesejahteraan adalah alaikum, semoga atas kalian. Assalamu kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukannya sebagai mubtada, mubtada harus rofa, tanda rofaknya isim mufrad menggunakan dhammah, maka dibaca assalamu.
Alaikum, kita langsung ke sini dulu. Alaikum, ala adalah huruf jar. Ya, kita masih ingat huruf jar apa saja sudah kita bahas di materi 1 ya. Min, ila, an, ala. Lah ini ala ya. Terus kemudian huruf jar ini hukumnya apa? Tentu karena dia kalimat huruf, hukumnya mabni, ala. Kemudian kum, kita ingat kum ini adalah maknanya kalian ya. Kalian berarti dia adalah kalimat isim. Isimnya isim apa? Kata ganti disebut dengan isim dhamir ya. Isim dhamir hukumnya tentu mabni karena dia adalah salah satu dari 6 isim yang mabni. Isim dhamir kata ganti hukumnya mabni. Dari sisi yang lain kita tahu isim yang jatuh setelah huruf jar disebut majrur. Majrur i'rabnya harus jar. Tanda jarnya bagaimana? Tanda jarnya karena dia mabni berarti hanya dalam mahal. Atau dengan kata lain isim dhamir ini hukumnya mabni, mahalnya adalah mahal jar karena kedudukannya sebagai majrur. Sahabat nahwu sekalian yang saya hormati, ada beberapa contoh yang kami buat dan kami kosongi di materi ini. Silahkan untuk dipraktekkan. Ambil contoh, Allahu aduwwun lil kafirina. Allahu, bahwa Allah adalah aduwwun, musuh, lil kafirina, bagi orang-orang yang kufur. Silahkan dianalisa seperti yang kami contohkan. Al-akhiratu khairun lakum. Al-akhiratu, bahwa akhirat adalah khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. Silahkan dianalisa masing-masing kalimatnya. Ingat, ilmu nahwu bukan sekedar teori tapi juga harus praktek ya. Sebenarnya tidak seribet itu, asal teori sedikit yang kita pelajari kita praktekkan, insya Allah kita akan menguasai, meskipun tentu dimulai pada versi dasarnya. Berikutnya contoh yang silahkan untuk dianalisa, adz-dzalimuna, bahwa orang-orang yang zalim adalah fi dhalalin, dalam kesesatan. Ini bedanya. Kalau contoh yang di atas, jar majrurnya tidak sebagai khobar, hanya pelengkap biasa. Kalau di bawah ini, adz-dzalimuna fi dhalalin adalah contoh jar majrur yang dia berkedudukan sebagai khobar. Maka cara membacanya, adz-dzalimuna, bahwa orang-orang yang zalim adalah fi dhalalin, dalam kesesatan. Ana, bahwa aku adalah minal muslimina, termasuk orang-orang yang berserah diri. Silahkan dianalisa masing-masing katanya. Kami berikan juga beberapa contoh ya, dan nanti akan kami lampirkan contoh-contoh berikut ini di deskripsi. Silahkan baca deskripsinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Apa pertanyaan Anda, insya Allah akan kami bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.